Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan walhamdulillahi rabbil alamin. Ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita ya, bincang ilmu, bincang iman ya, motivasi, nasihat, tentunya dalam ruang lingkup rumah tangga gitu. Dan adapun tema kita pada pagi hari ini, ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sobat terapi langit dimanapun berada, itu berkaitan dengan kurangnya komunikasi, maka akan menjadi kurangnya harmoni. Nah, kita akan bedah nanti sebab-sebabnya, masalahnya, dan apa-apa yang harus kita lakukan untuk membangun keluarga yang surgawi tersebut. Begitu ya. Baik, sebelum kita lanjut, ayah bunda bapak ibu sobat terapi langit yang dimuliakan Allah, ini pada dari mana asalnya? Kotanya mungkin. Monggo silahkan. Biar kita saling kenal, saling tahu ya. Masya Allah, sudah ini ya, sudah sampai jauh sekali. Tangerang Selatan, Sulawesi, Sumatera Barat, Cipinang, Jakarta Timur, Lampung ya, Masya Allah. Baik, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa barakallahu fiikum jami'an atas kehadirannya, menyempatkan diri, menyempatkan waktu untuk menuntut ilmu. Karena ayah bunda bapak ibu, banyak orang di luar sana yang ingin berhasil, ingin sukses, ingin katakanlah banyak mendapat kebaikan, tapi mereka minim sekali meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu. Padahal ilmu itu adalah salah satu nutrisi paling penting bagi tubuh manusia, terutama untuk jiwanya, untuk akalnya. Mungkin kita sering minumnya misalkan madu misalkan, atau katakanlah vitamin-vitamin, atau apapun misalkan yang sehat seperti itu, seperti air kelapa misalkan. Itu baik untuk fisik, begitu ya, itu baik, dianjurkan untuk fisik. Tapi ketika kita obati fisik kita, tapi jiwanya, ruhnya, akalnya sakit, maka sehatnya fisik itu tetap berbahaya, tetap membawa masalah. Contoh, betapa banyak orang yang pergi ke gym misalkan ya, ototnya besar, kuat dan lain sebagainya, tetapi ada penyimpangan pada dirinya, ada penyimpangan, ada kelainan, ada keanehan. Kenapa? Karena yang sakit itu bukan fisiknya. Fisiknya mungkin kuat, sehat begitu ya, tapi yang sakit itu apa? Yang sakit itu adalah jiwanya, ruhnya, hatinya. Maka itu bisa diobati dengan ilmu, dengan iman, dengan nasihat, dengan namanya cerita-cerita kebaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, maaf telat. Ya, tidak apa-apa ya. Hari ini kita juga baru mulai untuk Bunda Rusmiyati. Alhamdulillah baru mulai. Tadi malam kami memiliki kegiatan yang agak panjang begitu, jadi ini juga memang ditunda, dinaikkan jadwalnya. Yang sebelumnya kita biasa di jam 8, hari ini kita mulai di jam 9 begitu ya. Maka di akhir nanti standby bagi ayah bunda bapak ibu sobat terapi langit yang dimuliakan Allah, kita akan adakan praktik ruqyah dan membahas, tentunya tema kita pada hari ini adalah kaitannya antara komunikasi atau kurangnya komunikasi itu berkaitan, berdampak pada kurangnya harmoni pada lingkungan keluarga kita. Begitu ya. Baik, ayah bunda bapak ibu, kita akan belajar dari contoh. Ada sebuah keluarga, begitu ya. Sang suami memiliki masalah di kantornya, begitu. Sang istri memiliki kebutuhan yang mendesak. Oke. Tapi ketika komunikasinya tidak tepat, ketika komunikasinya tidak baik, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah
ketika suami sibuk ya, tidak sempat bertanya atau tidak sempat dia ngobrol sama istrinya, istrinya akan merasa diabaikan. Ya kan? Istrinya merasa diabaikan, merasa tidak lagi dicintai. Oke. Yang kedua, ketika istri merasa demikian, maka istri pun akan kadang ada suasana membalas, gitu ya. Tidak diperhatikan atau mengabaikan balik. Suami malah merasa saya sudah lelah-lelah bekerja, kemudian tidak dihargai. Apa yang terjadi? Yang terjadi nanti adalah pertikaian, yang terjadi perkelahian, yang terjadi pertengkaran. Maka ayah bunda, itulah pentingnya komunikasi. Agar kita mengerti apa yang sebetulnya terjadi, apa yang sedang kita rasakan, apa yang harus kita lakukan. Kita perlu yang namanya komunikasi. Baik, ada pertanyaannya sebelum kita lanjut. Assalamualaikum, ini terapi langit promilkah? Apa ada grup WA Ustaz? Baik, ayah bunda, bapak ibu, bagi yang ingin mengikuti promil gitu ya, atau bagi yang mengikuti konsultasi dan lain sebagainya, silahkan daftar nanti di bukan nanti profil terapi langit, daftar di sana, insya Allah dimasukkan ke grup sesuai dengan yang ayah bunda alami masalahnya atau sedang ingin ikuti terapinya. Begitu, promil ada insya Allah. Nanti akan dimasukkan admin sesuai dengan kebutuhan ayah bunda. Begitu ya. Baik, sekarang kita masuk lagi. Ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sama ketika, ini karena tadi ceritanya promil gitu ya. Saya teringat bahasa komunikasi bayi. Oke. Bayi itu atau balita itu yang dia ketahui hanya oe oe oe, begitu kan. Jadi suaranya atau komunikasi yang dikeluarkan itu hanya berupa tangisan, atau mungkin kalau dia senang dia tersenyum tertawa, begitu. Hanya dua itu. Tapi pahami bahwa ada makna di setiap tangisan, ada arti di setiap kecemasan itu. Oe yang pertama, oe yang pertama itu bisa jadi dia lapar. Kalau kita berikan minum, nggak nyambung gitu ya. Yang kedua, bisa jadi dia ingin buang hajat, dia ingin pup dan lain sebagainya. Kita berikan obat, tidak nyambung. Yang berikutnya, ketika dia oe-nya itu, menangisnya itu karena karena takut, karena cemas gitu ya. Kita berikan dia makanan, tentu dia tidak mau makan ayah bunda. Jadi kita harus mengerti arti dibalik sebuah ungkapan, kalimat, perkataan, atau bahasa sederhananya komunikasi yang baik ya. Komunikasi yang baik akan menghasilkan hasil yang terbaik pula. Sudah kita sebutkan tadi apa? Sudah kita sebutkan tadi contoh antara suami yang bekerja, istri yang punya kebutuhan mendesak. Ketika tidak dikomunikasikan, maka yang terjadi perkelahian, pertengkaran, bahkan naudzubillah itu kehancuran. Begitu ya. Ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah kita sebutkan pula seorang anak bayi yang mungkin tangisnya hanya berupa oe 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 saja ya, itu ternyata memiliki banyak arti. Maka kita harus mengerti maksudnya. Kalau dia nangis karena lapar, berikan makanan. Kalau dia nangis karena haus, berikan minuman. Kalau dia nangis karena takut, kita hibur. Kalau nangis karena ingin buang hajat, maka kita tunaikan hajatnya. Kita bersihkan di kamar mandi. Atau kalau dia menangis karena dia sakit, maka diobati. Ketika komunikasinya tepat, percaya ayah bunda bapak ibu, akan mudah kita menjalani hidup ini. Begitu ya. Yang berikutnya yang menjadi poin penting sebetulnya di dalam komunikasi ini adalah kalau kita bicara keluarga, rumah tangga gitu ya, yang paling penting di dalamnya, salah satu bahkan di atas 50% adalah apa ayah bunda? Coba disebutkan. Di atas 50% yang terjadi di dalam keluarga harmoni itu apa? Yang menyebabkan keluarga itu harmoni. 50% ke atas bahkan. Coba disebut, dijawab. Apa poin pentingnya? Apa kata kuncinya sebetulnya?
yang menyebabkan kita ingin bertahan kepada si A atau tetap merasa nyaman atau tetap ingin bersama? Apa kata kuncinya? Ada yang bilang kejujuran. Oke, silahkan yang lain. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kejujuran, iya, kejujuran. Baik. Yang kedua ya Bunda, pengertian. Oke, pengertian. Saling percaya, saling menghargai satu sama lain. Oke, sabar. Oke. Saling mengerti satu sama lain. Masya Allah. Ada lagi? Saling asih, saling asuh. Ya, Masya Allah. Persamaan visi dan misi. Betul. Sekarang kita masuk ke kasus. Oke? Sekarang kita masuk ke studi kasus. Maksudnya, di dalam keluarga itu tidaklah ada yang 100% itu bahagia, tersenyum terus. Pasti ada sukanya, ada dukanya, ada tangisnya, ada salahnya. Benar kan ayah bunda? Maka bagaimana kita menyelesaikan atau bagaimana kita menanggapi bila ada kesalahan dari pasangan kita? Karena tentu setiap manusia itu melakukan dosa, setiap manusia itu melakukan kesalahan. Kalau kita sebut tadi ada kejujuran, berarti jangan bohong, begitu ya. Pengertian, berarti siapkan waktu bertanya, gitu kan. Saling percaya, jangan curigaan, saling menghargai satu sama lain. Misalkan, ya kalau si A lagi lelah, capek, ya dibantu, jangan dibiarkan, begitu kan. Sabar kalau ada kekurangan dan lain sebagainya. Betul, ini semua betul ya. Saling asih, saling asuh, visi misi, saling mengingatkan. Ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, bagaimana bila keadaannya, ya, bila keadaan keluarga kita itu ada kelemahan, ada kekurangan, ada kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Balik ke judul apa? Komunikasi. Jadi semua yang ayah bunda sebutkan tadi di atas, kejujuran itu apa? Kalimat jujur itu berkata, bukan berkata benar, itu adalah komunikasi. Oke? Pengertian itu apa? Komunikasi pula. Saling percaya itu komunikasi ya bunda. Oke? Bila melakukan kesalahan minta maaf, atau bila pasangan melakukan kesalahan kita sabar, itu adalah komunikasi. Nah, maka ketika komunikasinya tepat, misalkan kita melakukan kesalahan, kita sebut kesalahan kita, ya, kita ungkap alasannya, kita sebut atau kita plan bagaimana cara kita berubah, cara kita katakanlah untuk bertambah lebih baik. Ketika bisa dikomunikasikan, akan timbul saling pengertian. Ketika saling mengerti, saling percaya. Ketika saling percaya, maka akan saling terbuka, saling jujur. Dan ketika sudah saling jujur, persamaan visi misi, saling asih, saling asuh, saling mengerti satu sama lain akan mudah diwujudkan. Gitu ya. Tapi ketika di awal komunikasi kita sudah retak, komunikasi kita sudah patah, komunikasi kita sudah tidak bersambung, itu ibaratkan pintu, ayah bunda. Perintahnya adalah didorong, tapi kita menarik. Atau sebaliknya, perintahnya ditarik, tapi kita mendorong. Apakah pintu itu bisa terbuka? Tentu rumit, tentu sulit, gitu ya. Maka komunikasi menjadi kunci, komunikasi menjadi jawaban atas masalah-masalah yang kita alami. Nah, di dalam komunikasi ini ayah bunda, yang pertama kali sebetulnya yang harus kita lakukan bukan menjawab, gitu ya. Tapi apa? Mendengar, ayah bunda. Kok bisa Ustaz? Ya, begini. Mata melihat, ini mengamati, bukan? Mengumpulkan informasi. Telinga mendengar, 2, mengumpulkan informasi. Oke? Kemudian akal kita di atas yang paling tinggi memproses informasi. Hidung kita dua saluran. Oke? Ini juga menyerap informasi. Tapi ada yang unik ayah bunda. Mulut kita mengeluarkan hasil dari telinga, mata, hidung,
dan setelah diproses di akal kita baru kita ucapkan. Jadi mulut kita ini atau berbicara itu adalah proses terakhir dari kita melihat, mengamati, mendengar, berpikir, baru kita berucap. Nah, kesalahan yang banyak kita lakukan adalah ketika kita lebih fokus berbicara tanpa sempat mendengar, tanpa sempat melihat. Akhirnya yang terjadi tidak ada yang mendengar. Kalau tidak ada yang mendengar, maka pembicaraan tidak akan berlanjut. Begitu ya ayah bunda ya. Apakah kalau udah nggak bisa berkomunikasi, apakah harus melepaskan? Nah, sekarang mari kita ukur, begitu ya. Kita harus ukur dulu ini letak masalahnya di mana. Jadi memang masalah itu ada gradasinya, ada levelnya, begitu ya. Ada yang dia memang sudah tahap akut harus diamputasi gitu. Ada yang sifatnya memang ya masih rawat jalan, ada yang rawat inap gitu ya. Dan kita ukur dulu nih masalahnya sampai mana gitu. Yang kedua, kita harus lihat yang salah itu siapa penyebabnya, kita kah atau pasangan kita. Kalau masalahnya di kita, ketika kita berpisah, ketika kita melepaskan, dimanapun kita berada atau bersama siapapun kita nanti, ayah bunda bapak ibu, masalahnya tetap kita bawa. Paham ya? Karena masalahnya melekat pada diri kita. Maka sebelum kita melepaskan, kita harus paham ini masalahnya siapa, dia atau saya. Oke? Yang kedua, ketika masalahnya memang betul-betul ada di pihak pasangan dan jalan terakhir adalah melepaskan, maka silahkan perbaiki diri dan bersiap untuk menghadapi keadaan yang lebih rumit lagi di luar sana. Kenapa? Karena sebetulnya ketika kita melepaskan pasangan kita yang sekarang ini atau yang bersama kita sekarang dengan semua problematika dan kekurangannya gitu ya, di luar sana itu sebetulnya 50-50 keadaannya. Kita bisa dapat yang lebih baik, tapi bisa juga dapat yang lebih buruk ayah bunda. Maka yang tadi kita harus ukur. Kita harus mengukur, kalau bahasa agamanya adalah maslahah dan mudarat, baik buruknya, untung ruginya, begitu ya. Oke, berikutnya ayah bunda bapak ibu, di dalam keluarga, kata komunikasi tadi yang paling penting apa? Komunikasi adalah ya ucapan atau kata yang paling penting adalah bukan dia, bukan saya, bukan mereka, tapi kita. Kita ulang ya. Kata yang harus banyak digunakan di dalam rumah tangga itu adalah bukan dia, saya, mereka, tapi apa? Kita. Arti kata kita ini apa? Kebersamaan. Ketika kita merasa bersama, ketika kita merasa sehati, ketika kita merasa satu jiwa, satu tubuh, satu pikiran, satu visi misi ya, begitu. Maka masalah yang ada ke depan kita menghadapinya bersama. Tapi kalau kita merasa saya yang berjuang gitu ya, saya sudah banyak berkorban, saya sudah banyak berusaha, saya lebih banyak diungkapkan dalam rumah tangga kita kata saya daripada kata kita atau kata ayo. Ini perhatikan. Jadi kalimat-kalimat ini penting ya ayah bunda. Ayo, kata ayo itu menarik. Kita mengajak bersama. Tapi kalau sanalah itu. Nah, jadi kata perintah ini harus banyak-banyak dikurangi di rumah ayah bunda. Tapi bagaimana kita membangun inisiatif, membangun yang namanya bahasa sederhananya ya, kesadaran. Jadi kita memulai untuk mengambil inisiatif, berniat untuk melakukan sesuatu tanpa harus menyuruh. Nah, karena kalau kita kebanyakan perintah, ini nanti jadinya atasan bawahan. Tapi kalau kita banyaknya sadar, banyaknya saling, banyaknya itu ayo ya, atau banyaknya itu kita, ini kebersamaan. Yang namanya kebersamaan itu
pahit, manis, sakit, lelah, capeknya itu bersama. Tapi kalau sifatnya sendiri, perintah, maka yang terjadi nanti adalah sakit, capek, lelahnya berat sebelah. Ketika berat sebelah, salah satu merasa dirugikan, yang lain merasa tidak dihargai, maka ujungnya pasti mencari kata kunci yang lain. Apa? Berpisah. Oleh karena itu ayah bunda, komunikasi menjadi kunci harmoninya sebuah keluarga. Perbanyak kata kita daripada kata saya. Begitu ya. Perbanyak mengajak daripada memerintah. Perbanyak mendengar, perbanyak melihat daripada berbicara. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat ya, menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, menambah kebaikan bagi kita, dan menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sudah selalu dijelaskan, tapi selalu diulangi sudah beberapa tahun, masya Allah. Baik, ayah bunda bapak ibu, kalau kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang fatal, maka kita berhak gitu ya, kita berhak untuk mengambil tindakan begitu, atau mengambil langkah yang lain. Kalau dia fatal sifatnya, mungkin perselingkuhan, mungkin dia sifatnya meninggalkan ibadah wajib bagi dirinya, atau tidak memberikan nafkah, atau memang tidak berbicara sama sekali, atau bahasa lainnya adalah meninggalkan kewajiban dia untuk berkomunikasi, atau ada juga yang tidak menyentuh pasangannya gitu ya. Ada juga yang dia tidak peduli terhadap keluarga sang istri. Ini tentu menyakiti sifatnya. Kalau sifatnya fatal, maka tidak ada salah, tidak ada dosa, tidak ada kehinaan bagi pasangan atau bagi istri untuk mengganti suami-suami yang demikian. Kenapa? Karena memang banyak jenis laki-laki ini yang tampangnya laki-laki tapi isinya itu karbitan begitu. Maka kalimat pepatah itu banyak ikan di laut itu benar kadang-kadang. Walaupun kalau ada ikan di tangan jangan dilepas begitu ya. Jadi silahkan dipertimbangkan, silahkan diperhitungkan. Bila level kesalahannya itu berulang, bila level kesalahannya itu fatal dan berulang-ulang, maka itu sifat dan watak. Sesuatu yang bentuknya sifat dan watak itu adalah sulit sekali berubah kecuali kita bersabar yang luar biasa. Begitu ya. Kalau mengalah itu tidak baik kah Ustaz? Baik ya, mengalah itu baik selama itu tidak mengorbankan yang namanya hak Allah ataupun perintah Allah. Contoh begini, pasangan kita mengajak untuk melakukan sesuatu, tapi yang dikorbankan ibadah kita misalkan. Atau suami kita mengajak untuk suami kita ingin pijat misalkan, oke? Tapi dia pijatnya itu ke tempat yang bukan mahramnya, bukan pasangannya. Artinya apa? Dia mengorbankan agamanya, mengorbankan dirinya, mengorbankan keluarganya. Ini tidak tepat. Jadi mengalah itu boleh, baik selama itu tidak melanggar syariat, selama itu tidak melanggar yang namanya norma-norma ajaran ya. Selama itu tidak mengorbankan keluarga, itu tidak masalah. Mengalah itu ya. Kembali kita lihat mengalahnya karena apa gitu. Kalau mengalahnya karena kebaikan demi kebaikan yang lebih besar, maka tidak masalah. Tapi kalau mengalahnya itu mengorbankan sesuatu yang sangat penting seperti agama, seperti keluarga, maka ini pengorbanan yang tidak worth it begitu ya. Pak Ustadz, saya baru melahirkan 2 bulan, tapi badan rasanya bergantian sakit. Ya, ayah bunda, bapak ibu, sekarang sakit di bawah tulang rusuk sampai ke tulang punggung. Baik. Yang perlu kita lakukan ketika kita melahirkan itu, ya, itu banyak sekali zat-zat dalam tubuh kita yang tentu harus diganti, gitu ya. Selain diganti, dia harus diberikan yang terbaik pula gantinya. Kenapa? Karena proses lahiran itu adalah proses di mana yang sangat berat. Bahkan kalau disebutkan di dalam pembahasan-pembahasan itu, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Maka saran kami ayah bunda,
nutrisi, makanan, minuman harus sangat diperhatikan. Jangan lagi karena lidah. Perhatikan ya. Jangan lagi untuk kita yang sedang hamil khususnya, atau yang sedang promil, atau bahkan yang sudah lahiran, jangan lagi makan karena lidah, karena rasa. Tapi makan karena badan kita butuh apa, fisik kita butuh apa, tubuh kita butuh apa. Begitu. Kalau kita makannya karena lidah, nanti bahasa kasarnya ya, bahasa kasarnya adalah daging manusia pun kalau dikasih bumbu Royco gitu ya, itu enak nanti. Nah, maksudnya diantara kebaikan yang ada itu salah satunya adalah makanan atau apa yang kita masukkan ke dalam perut kita. Maka saran kami ayah bunda bapak ibu, silahkan konsumsi makanan yang sudah jelas halalnya, jelas nutrisinya, jelas baiknya. Hindari makanan-makanan yang hanya enak di lidah tapi mungkin bisa masuk ke dalam perut tapi tidak bisa dicerna, diserap tubuh. Begitu ya kepada Bunda Lilis Sumi. Dan insya Allah Terapi Langit menawarkan untuk mendapatkan berbagai kebutuhan baik ibu yang sedang hamil atau yang baru lahiran ya. Itu ada programnya, insya Allah ada pelatihannya. Nanti silahkan daftar atau bisa langsung dapatkan produknya di akun kita, nanti silahkan lihat di sana ya, dicek-cek sesuai dengan kebutuhan ayah bunda. Baik, kita lanjut ya. Ustaz mau tanya, sering banget mimpi ketemu sama ular, bahkan ribuan, bahkan ada yang gigit, masya Allah. Ada pula yang mimpi ketemu sama setan. Oke, begini. Terkait dengan mimpi buruk ayah bunda, mimpi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada 3 bagian mimpi ini. 1, mimpi itu adalah mimpi yang bunga tidur. Mungkin karena kita sering nonton ular-ularan atau nonton film horor, pasti ke bawah itu. Gitu ya. Ada yang kedua itu, mimpi itu memang dari setan dia datangnya. Ada yang ganggu, ada yang mengirimkan sihir, ada yang ain, ada juga yang dia karena kita tidak menjaga adab di kamar mandi, kita juga menjaga adab tidur, kita kurang dalam ibadahnya atau bahkan tidak baik ibadahnya, maka setan akan mudah mengganggu. Kenapa? Karena malaikat akan menjauh. Kalau pelindung kita menjauh, maka setan mendekat. Itu kata kunci ya, itu rumus. Baik, yang berikutnya ada yang dia itu adalah kalau mimpi baik, itu adalah mimpi yang menyenangkan hati, itu adalah mimpi yang merupakan ada tanda-tanda kebaikan atau dia mimpi yang baik dari orang beriman. Itu di dalam hadis itu disebutkan adalah sebagiannya memang bagian kecil ya, itu dari berita kenabian. Artinya itu pesan yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyenangkan hati-hati orang yang beriman, begitu. Nah, kalau dia sifatnya buruk, berulang, ular, setan dan lain sebagainya, hal-hal menakutkan, maka coba perhatikan ibadah kita. Perhatikan adab kita di kamar mandi, perhatikan adab kita sebelum tidur. Dan coba kita lihat lagi, apakah kita suka nonton film horor, film hantu gitu, itu pasti nyambung, ngaruh ayah bunda. Atau kita pernah ada percaya nih sama namanya dukun, sama namanya tarot gitu ya, sama namanya kodam-kodam begitu dan lain sebagainya. Kalau kerjaan kita ataupun di lingkungan kita ada demikian, itu bisa kena kita. Nah, oleh karena itu cara mengatasinya, insya Allah kita di akhir nanti akan adakan ruqyah ya. Kita akan adakan ruqyah dan bisa dilakukan secara mandiri ayah bunda, tanpa harus mengejar ustadz, tanpa harus mengejar kiai, tanpa harus mengejar syekh, begitu ya. Kenapa? Karena ilmu ini bisa dipelajari, bisa dipraktikkan tanpa harus bergantung kepada manusia. Kita belajar oke, tapi menggantungkan kesembuhan kepada manusia tidak tepat, begitu ya. Curiga ustadz, langsung sholat istikharah Al-Quran banyak huruf shin. Saya kurang paham ya maksudnya ya. Curiga ustadz langsung sholat istikharah Al-Quran banyak huruf shin. Ya memang di Al-Quran banyak huruf shin, huruf alif, mim dan nun, banyak sekali ya hurufnya, karena memang itu huruf-huruf yang dalam Al-Quran gitu ya. Apalagi kita bacanya surah An-Nas ya. Lanjut apa mundur? Saya kurang paham maksudnya apa.
Pak Ustadz, anak saya belum bisa bicara dengan lancar padahal umur sudah 8 tahun. Masya Allah. Untuk Pak Andre, apakah anaknya ada kebutuhan khusus begitu? Dan bagaimana aktivitas anak dengan gadget? Ustadz, udah mau sebulan, telapak kanan jari kaki kanan sakit, susah buat tasyahud. Ya, bagi kita yang ada kekurangan atau ada rasa sakit dalam melakukan suatu gerakan ibadah, ada keringanan dari Allah. Begitu ya. Kalau kita tidak bisa berdiri, kita duduk. Kalau tidak bisa duduk, kita berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, kita dengan isyarat. Sama halnya dengan Mas Dedi, Pak Dedi gitu ya. Bila ada bagian yang sakit pada kaki, susah untuk tasyahud begitu, maka bagaimanalah kita mudah untuk tetap melakukan ibadah, itu tidak masalah. Begitu ya. Itu boleh begitu. Bahkan di dalam wudhu saja, yang sebelumnya kita harus membasuh air misalkan, tapi ada perban di sini, ada luka di sini, kita boleh hanya mengusap bagian luka tersebut, bagian perbannya tersebut, tanpa harus menyiramnya dengan air. Itu kemudahan yang diberikan Allah dalam agama kita, dalam agama Islam, begitu ya. Ustadz, kalau di rumah banyak semut merah, artinya apa? Mungkin banyak makanan ya, sumber makanan, karena ada hewan mati mungkin diambil oleh mereka, atau ada bagian rumah kita yang terasa hangat bagi semut, karena semut itu suka tempat yang hangat ya. Dia masuk, dia mengkorek, ada lubang, itu sangat berpengaruh ayah bunda. Jadi lingkungan sekitar kita itu, bila dekat hutan atau dekat dengan tempat-tempat yang banyak sumber makanan bagi hewan itu tadi gitu ya, hewan-hewan matinya ada, ya itu berpengaruh pasti. Maka salah satu kuncinya adalah dengan membersihkan, dengan betul-betul kita menutup celah-celah di mana serangga-serangga tadi bisa masuk. Pak Ustadz, sejak suami saya selingkuh, saya jadi mati rasa. Sudah 3 tahun saya sudah memaafkan, tapi mati rasa gitu ya. Di dalam perselingkuhan ini memang sangat berat ya bunda. Maka oleh karena itu, bila ada yang terjadi pada diri kita, sebetulnya kembali yang tadi kita lihat, ini apakah berulang, apakah kesalahannya fatal dalam artian dia hobinya selingkuh, atau kan ada yang begini, ada yang sekali gitu ya, ada yang dia hobi memang mau dimaafkan berapa kali pun ya udah hobi gitu ya. Nah itu kembali kepada kita. Kalau kita memang sudah tidak sanggup untuk beramal ataupun mematuhi suami, itu nanti jadi dosa. Maka daripada dosa, maka berpisah itu sebuah jawaban begitu. Karena inti dari pernikahan itu adalah ibadah ayah bunda. Ketika kita tidak bisa beribadah di sana, tidak ada kepatuhan di sana, tidak ada komunikasi di sana, maka tidak perlu dilanjutkan. Silahkan cari pengganti. Tapi bila bisa masih diperbaiki, masih ada kebaikan-kebaikan yang timbul, maka mempertahankannya adalah sesuatu yang dianjurkan. Begitu ya. Rumah saya lampunya sering banget mati karena dekat tetangga kayak bunyi ledakan. Rumah saya lampunya sering banget mati. Kalau yang di dekat tangga kayak bunyi ledakan lampunya, jadi mati semua. Mungkin korslet ya bunda ya, mungkin korslet. Karena di tempat kami juga ada yang pernah seperti itu. Jadi ketika dicek persambungannya tidak tepat. Yang kedua ada serangga di bagian di bagian persambungan lampu itu, sehingga dia kedap-kedip juga ada. Jadi ini kalau kaitannya dengan ini, silahkan dicek dulu atau dipanggil yang ahli listrik untuk mengecek. Kalau ternyata tidak ada gangguan tetap terjadi, nah bisa baru kita akan bicarakan ke ranah yang berikutnya, begitu ya. Sering banget Ustadz, tapi belum bisa seminggu bisanya 3 kali. Bahkan bisa seminggu 3 kali mimpi. Ya itu ya ayah bunda, kembali kita lihat. Kalau mimpinya baik ya, maka itu adalah kebaikan insya Allah. Tapi kalau mimpinya buruk, tidak perlu diceritakan ke orang lain yang bukan ahlinya. Dan adab-adabnya kita perbaiki lagi. Adab tidur, adab di kamar mandi, adab berpakaian. Ini penting ya ayah bunda, adab berpakaian. Kemudian
kita juga harus perhatikan ibadah kita, dan salah satunya adalah dengan terapi ruqyah. Insya Allah nanti kita akan segera untuk praktik terapi ruqyah. Apakah hanya diberi nafkah materi tapi tidak diberikan nafkah batin sudah termasuk talak, Ustaz? Kalau termasuk talak tidak, gitu ya. Tapi kezoliman iya, kesalahan iya, gitu. Maka sang istri boleh meminta haknya, ya, kalau tidak diberikan, karena itu adalah salah satu tujuan daripada pernikahan. Tentu adanya nafkah batin. Bila tidak diberikan nafkah batin, itu adalah kezoliman, begitu ya. Dan bila bunda tidak menerima hal tersebut atau memang tidak ikhlas dengan hal tersebut, maka berpisah itu tidak disalahkan, gitu ya. Mengapa ini penting? Karena ada kisah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ingin berpisah dengan salah satu istrinya, begitu ya. Kemudian sang istri ini menyebutkan, wahai Rasulullah, jangan pisah, jangan ceraikan saya, dan jatah malam saya, gitu ya, jatah malam saya berikan saja kepada Aisyah. Artinya beliau tidak perlu bermalam dengan salah satu istrinya ini, tapi dia cukupkan dengan Bunda Aisyah, begitu. Artinya apa? Ada situasi di mana kita boleh tidak memberikan nafkah batin kecuali istrinya ridho, kecuali istrinya itu dalam artian mungkin sudah renta, sudah uzur, atau ada sakit tapi tidak ingin cerai, itu boleh. Tapi bila sebetulnya masih memiliki kebutuhan, keinginan begitu, suaminya tidak memberikan, maka itu adalah kezaliman, itu adalah sebuah kesalahan, begitu ya. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau mimpi digigit ular bagian kaki, kenapa ya? Ya, ini mimpi yang buruk tentunya, mimpi yang tidak baik. Kita cek lagi apakah kita suka nonton film horor, suka nonton film-film ular begitu ya. Karena kalau kita muncul di sosial media kita seperti itu, nah itu biasanya terbawa suasana batinnya, begitu ya. Nah, maka ayah bunda bapak ibu itu dihindari saja, dihindari, di unfollow, ditinggalkan, begitu ya. Yang kedua adalah tentu adab, ini kembali ya, adab tidur ya, adab di kamar mandi, adab kita berpakaian, itu penting dijaga. Kalau kita tidak menjaganya, maka setan akan mudah masuk. Dan yang berikutnya adalah hati-hati foto selfie ayah bunda. Hati-hati foto selfie, mengumbar, bahkan kadang ada kita mengumbar pakaian kita tanpa mengumbar badan kita tanpa pakaian, misalkan menunjukkan aurat kita. Maka ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sasaran empuk bagi setan, sasaran empuk bagi mata-mata jahat. Maka hindari, kurangi. Semoga Allah menyelamatkan kita semua, amin ya rabbil alamin. Curiga pasangan main hati, ya, dikurangi rasa curiga, ya, diperbanyak rasa bersyukur, dan kalau ada bukti baru bisa kita bertindak, begitu ya bunda ya. La tajassas, ya, kurangi rasa curiga. Maaf Pak Ustadz, mau tanya, penutup kepalanya beli di mana? Bagus, Masya Allah. Iya, saya punya beberapa koleksi ya, ada 9 jenis saya beli, beberapa warna ini. Mungkin nanti, karena saya dulu kuliahnya di Jogja, di Jogo, masjid ada namanya Masjid Jogokarian. Ini salah satu karya. Jadi masyarakatnya itu mempunyai karya, gitu ya, mempunyai usaha membuat peci, gitu. Jadi masjid itu takmirnya itu mengajak masyarakatnya untuk membuat sebuah karya, kemudian dipasarkan oleh masjid tersebut. Ini boleh ya bunda bapak ibu diperhatikan ya. Sebetulnya itulah fungsi dari masjid. Jadi tidak hanya tempat ibadah, tapi sebetulnya mengembangkan umat. Cari saja mungkin di apa ya namanya, di marketplace, peci batik Jogokarian. Insya Allah nanti ketemu, gitu ya bunda ya. Peci batik Jogokarian. Iya Pak, Masya Allah. Iya, oke. Berarti kalau keadaannya demikian Pak Andre, kalau memang Ananda adalah sudah diidentifikasi ada kekhususan begitu, maka yang pertama kita harus lakukan adalah bersabar, ya. Karena segala sesuatu yang telah Allah takdirkan itu sebetulnya semuanya baik. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sifatnya adalah ujian bagi kita, atau bisa juga sebagai teguran atas kesalahan kita, atau bahkan cara Allah meninggikan derajat kita. Jadi intinya
Satu, kita sabar dengan takdir Allah ini. Kedua, kita syukuri karena masih diberikan anak. Karena banyak begitu ya ayah bunda. Ada yang diberikan, ada yang tidak diberikan anak, minta anak. Ada yang diberikan anak, tapi kadang diuji. Maka sebetulnya apapun yang terjadi pada diri kita, perbanyak sabar, perbanyak bersyukur. Dan apapun takdir Allah itu diimani, dinikmati saja. Karena di balik itu semua ada kebaikan melimpah yang menunggu kita. Begitu ya ayah bunda ya. Ustadz, di rumah banyak sekali semut merah, artinya apa? Artinya ada yang harus dibersihkan dan dirapikan, begitu ya. Adab di kamar mandi contohnya seperti apa ya Ustadz? Jangan melepas pakaian sebelum berdoa gitu. Yang kedua, jangan berlama-lama di sana. Yang ketiga, membaca doa sebelum masuk pakai kaki kiri. Jangan nyanyi-nyanyi di dalam, gitu ya. Banyak hal ya ayah bunda, silahkan dirujuk nanti adab-adab ketika berada di kamar mandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustadz, aku ini sering dengar bisikan, itu dari jin. Oke, kalau yang namanya bisikan itu ada dua. Ada yang was-was, dia sifatnya adalah bisikan hati gitu ya. Ada juga yang memang dari jin. Maka caranya adalah ruqyah salah satunya ayah bunda, zikir, dan yang berikutnya yang paling penting ibadah. Kenapa kalimat antara ruqyah, zikir, dan ibadah selalu kami tidak lepaskan? Karena kita sama saja seperti sedang berobat ya, sedang ke dokter, konsultasinya iya, minum obatnya iya, menghindari pantangannya iya. Jangan sampai kita konsultasi udah, minum obat udah, racunnya juga ditelan, dia nggak sembuh ayah bunda. Itu ya penting ya. Jadi konsultasi ilmu penting, oke. Obatnya penting, pantangannya juga penting untuk dihindari, begitu ya. Harus lengkap. Kalau tidak lengkap maka berat sekali untuk sembuh. Ustadz, mimpi menjahit bantal. Wallahu alam, saya belum bisa menjawab, begitu ya. Yang kami tidak bisa jawab, insya Allah tidak akan kami jawab. Dan ini karena banyak mimpi ya, banyak yang bertanya tentang mimpi. Kami menyarankan ayah bunda, entar saya ada kitabnya, Tafsir Mimpi. Oh, mana. Di mana? Oh, di perpustakaan satu lagi ya bunda. Mohon maaf ya. Jadi nggak kelihatan di sini, di perpustakaan yang satu lagi. Jadi ada kitab namanya Tafsir Mimpi. Oke. Dalam kaidah tafsir mimpi ini sebetulnya dia ada kategorinya. Karena sesuatu yang ghaib itu, sesuatu yang sifatnya itu adalah tersembunyi, tidak bisa dijabarkan sembarangan oleh orang sembarangan. Nah, kami memang bukan ahli, tapi kami menyarankan ada kitab, ada buku yang ditulis ulama mengenai tentang khusus tafsir mimpi. Silahkan didapatkan. Bentar ya, saya coba cek. Oke, bertemu lagi. Alhamdulillah sudah ketemu ya. Untuk yang semangat sekali untuk berbicara tentang mimpi tadi, silahkan ini ya, dimiliki buku Tafsir Mimpi karya Muhammad Ibnu Sirin. Ya, ini beliau ulama sebelum tahun 1000-an ini, ya bunda. Banyak sekali pembahasannya di sana tentang mimpi. Insya Allah menarik, gitu ya. Silahkan Tafsir Mimpi. Dan kedua, untuk yang bicara tentang gangguan, ada pocongnya, ada ularnya, di sini lengkap juga. Ruqyah Syariah, ya, kitab dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Silahkan dimiliki. Maka ayah bunda, bapak ibu,
Yang paling penting yang kita sebutkan tadi apa? Kalau kita sakit badannya, berikan makanan nutrisi. Kalau ruh kita yang sakit, berikan ilmu, berikan pengetahuan, berikan keimanan. Begitu ya. Salah satunya dengan buku. Jangan merasa rugi untuk mendapatkan buku, karena ini adalah warisan yang bahkan bisa kita temurunkan kepada anak cucu kita. Begitu ya. Saya sangat mencintai suami saya, Ustaz, tapi saya sering mimpi buruk ketemu laki-laki lain yang tidak saya pikirkan. Masya Allah. Ya, bisa jadi ini pengaruh sosial media ya, ayah bunda ya. Karena sosial media ini kadang kita melihat, kadang kita menatap, kadang kita terbersit begitu. Maka dikurangi, dihindari untuk sosial medianya. Yang berikutnya adalah tentu adab tadi kembali. Adab tidurnya, membaca Al-Qur'annya, ruqyahnya itu diperbanyak. Insya Allah ketika kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang positif, maka sesuatu yang negatif tadi akan hilang atau terhapus dengan sendirinya. Apa ini? Kamar saya kerap kejatuhan ular, coach. Tapi hanya kamar saya, yang lain tidak pernah. Rumahnya dekat hutan atau gimana gitu ya. Bisa jadi kalau rumahnya dekat sawah, dekat hutan itu banyak. Tapi kalau rumahnya di perkotaan yang sebetulnya tidak ada celah untuk hewan tersebut masuk, nah bisa jadi ada gangguan. Banyak cicak. Masya Allah. Ya. Cicak. Terkait cicak memang itu kita disuruh untuk membunuh gitu ya. Dan cicak ini memang merupakan lambang kefasikan. Karena kisahnya Nabi Ibrahim di mana hewan-hewan yang lain itu berusaha memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Tapi cicak ini, ayah bunda, itu sengaja membesarkan apinya, meniup-niup supaya besar apinya. Yang luar biasa cicak ini. Maka di sini menjadi kata kunci. Kalau kita berbuat baik, maka Allah berikan kebaikan bagi kita sepanjang masa. Tapi bila kita berbuat keburukan, maka keburukan itu akan tetap kita rasakan bahkan nanti di hari tua kita. Maka seperti cicak tadi, ada cicak disuruh dibunuh, begitu ya. Maka ayah bunda, perhatikan lagi amal-amal kita agar kita tidak sama nasibnya seperti cicak. Oke, baik sekali ya. Banyak sekali pertanyaan yang belum bisa kami jawab, ayah bunda. Mari kita bersiap untuk sesi ruqyah kita. Siapkan air putih. Untuk pertanyaan lanjutan nanti boleh silahkan ditanya di kolom komentar ya. Di video-video terkait insya Allah nanti kita jawab. Siapkan air putihnya ayah bunda. Dan saran kami salah satu adalah siapkan parfum. Karena bisa dipakai ibadah, bisa dipakai kemana-mana ya. Siapkan parfum. Parfum apa saja boleh. Yang penting tidak alkohol. Bisa kasturi, bisa misk, bisa gaharu ya. Bisa yang lain gitu. Kalau ada yang parfum dari terapi langit, Hilus juga boleh. Silahkan. Sudah siap ayah bunda? Dua hal ini. Kalau sudah, katakan sudah agar segera kita mulai sesi ruqyah kita. Alhamdulillah, satu orang sudah, dua orang. Baik, untuk yang merasa ada gangguan, ayah bunda, silahkan coba ikuti ruqyah kita ini, gitu ya. Boleh, yang haid juga boleh, tidak perlu memegang mushaf, cukup di isyarat saja, insya Allah boleh, tetap boleh ya. Baik, kita mulai dari membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjut dengan membaca surah Al-Baqarah ayat 1-5 dan 102. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Al-Baqarah ayat 102. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Kita lanjut dengan masih dalam surah Al-Baqarah ayat 163 164. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Kita lanjut dengan ayat kursi dan surah Al-Baqarah 285-286. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانsurna 'alal qaumil kafirin. Dan 3 surah terakhir ayat bunda Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surah An-Nas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, silahkan air minumnya atau air ruqyahnya diminum begitu ya. Bismillah. Sepertiga diminum, sepertiga dipercikkan, dihusapkan, disapukan ke bagian tubuh yang terasa sakit, dan sebagian yang lain boleh disemprotkan. Ayah bunda, disemprotkan sudut ruangan, mungkin tadi ada gangguan di atap, di genteng, dimanapun, di depan, di halaman, di tempat bekerja, boleh silahkan disemprotkan atau dipercikkan sambil tentunya membaca ayat-ayat Allah, sambil tentunya berzikir. Dan boleh juga dimandikan ayah bunda. Caranya bagaimana? Caranya adalah silahkan nanti siapkan air ya, kemudian air yang sudah kita ruqyah tadi dicampurkan ke dalam bak mandi tersebut atau ke dalam wadah tersebut. Baru tentu dengan, kalau ada daun bidara silahkan direndam juga sambil kita mandikan. Insya Allah dengan izin Allah kesembuhan itu akan tergapai. Allahumma anta syafi la shifa illa shifa'uka ya Allah. Kesembuhan itu berasal dari Allah, maka dengan petunjuk dan tata cara yang Allah ajarkan melalui nabinya, kita akan mendapat kesembuhan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf, salah dan khilaf semoga Allah ampuni, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi ayah bunda yang belum sempat kami jawab pertanyaannya, belum sempat kami atau belum puas mungkin ya dengan jawaban yang ada, silahkan nanti ditinggalkan di kolom komentar atau daftar. Bagi yang promil kah, bagi yang sedang lahiran, atau bagi yang siapapun boleh mendaftar, silahkan. Nanti akan dimasukkan ke grup sesuai dengan kebutuhan ayah bunda, gratis insya Allah. Begitu ya. Dan ini sebagai pengingat ya, mempromosikan kebaikan itu tidak ada salahnya, tidak ada celahnya. Karena orang-orang mempromosikan judi online pun itu merasa bangga gitu ya. Jadi karena produk yang tersedia ini adalah produk kaum muslimin gitu ya, produk-produk yang terbaik pilihan untuk ayah bunda sebagai
mungkin solusi salah satunya. Silahkan dimiliki, nanti dicek di link deskripsi atau dicek nanti di akun kita, ada di sana. Misalkan untuk kebutuhan anaknya ada madu Child Dream. Ya ini nggak apa-apa ya, promosi di akhir ya, silahkan. Sesuai dengan kebutuhan, tidak ada paksaan. Ada madu Child Dream di sini sudah lengkap komposisinya untuk anak-anak ayah bunda. Atau untuk wanita ada juga. Bidara untuk wanita boleh. Untuk yang laki-laki juga ada ayah bunda, Masya Allah. Nah ini untuk laki-laki juga ada. Jadi silahkan dimiliki, silahkan di check out nantinya ya. Dan tadi ketika ada yang bertanya hamil boleh ya, silahkan dimiliki Freenagen. Premigennya sudah ada, silahkan juga dimiliki untuk memenuhi kebutuhan asupan dari anak-anak ayah bunda. Karena yang mereka butuhkan di usia muda itu bukan ceramah tentunya ya, tapi nutrisi bagi badan mereka. Dan salah satunya adalah dengan memberikan nutrisi terbaik. Dan terakhir, tadi kami mengingatkan ada mandi. Kalau punya daun bidara langsung boleh ya. Tapi kalau tidak punya daun bidara atau sulit menggapainya, itu boleh diganti dengan Nature Gift Bidara Beauty Soft. Jadi ini adalah sabun yang sudah diekstrak khusus untuk bersama campuran bidara, bisa kita gunakan setiap mandi. Insya Allah mungkin bagian yang gangguan pada badan kita, tubuh kita itu pergi menjauh, pergi menghilang. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ini penting kami ingatkan? Karena sama, kita ke dokter pun butuh 3 kriteria. Ada konsultasinya, ada produknya, ada namanya obatnya, dan ada pantangannya. Nah, kita sudah bercerita, berdiskusi, sudah membahas tentang ilmunya ya. Kemudian sudah kami kenalkan pula salah satu mungkin ikhtiar kita berupa produk tadi, berupa obatnya tadi. Dan yang ketiga adalah pantangan yang harus dihindari ayah bunda. Apa itu? Makanan yang haram dihindari ya. Pendengaran yang haram yang kita dengar misalkan, yang kita lihat itu dihindari. Ibadahnya dilakukan, ruqyah dan zikirnya dirutinkan. Insya Allah kesembuhan yang ayah bunda harapkan, masalah yang ayah bunda alami, segera diberikan Allah kesembuhan ya, diberikan Allah jalan keluar dan berikan Allah kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi esok hari insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh ya Bunda Rusmiati ya, silahkan ya. Saya pakai sabun merek Nature Gift dan garam ruqyah. Boleh dicampur di air yang kita ruqyah tadi. Oke, bergantian boleh, bersamaan juga boleh. Besok insya Allah kami usahakan pukul 8. Insya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan pukul 8 di channel. Mungkin channelnya berubah ya. Yaitu kalau kita hari ini fokus di keluarga, besok kita akan masuk ke fokus pendidikan dan anak-anak. Pendidikan dan dunia anak gitu ya, karena di dalam kehidupan kita ini ada bidang-bidang tertentu gitu ya. Oke, bye bye ayah bunda, sampai bertemu lagi di lain waktu.